Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman dekat hijrah yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan dosa-dosa besar yang insyaallah pembahasan pada hari ini yaitu syariqah, yaitu mencuri. Tentu ini bagian daripada dosa besar yang ke-23 dan insya Allah kita akan berbagai referensi, diantaranya adalah seperti biasa yaitu seorang imam yang luas ilmunya, yang alim, yaitu Imam Ad-Dahabi. Kemudian kita digabungkan dengan Syekh Abu Bakar Al-Jazair yaitu Minhajul Muslim, yang mereka itu, para ulama itu mendefinisikan tentang syariqah yaitu mencuri, karena mencuri itu bagian daripada dosa-dosa besar. Tentunya saudara-saudaraku, teman-temanku, mencuri ini adalah perbuatan yang dicela oleh Allah. Maka bagaimana seorang muslim itu, kita ini biar tidak melakukan demikian. Karena kalau kita melakukan demikian, maka itu termasuk yang dicela, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana para ulama itu mendefinisikan ataupun mengartikan daripada syariqah itu mencuri? Maka diantaranya adalah definisi daripada syariqah. Syariqah atau mencuri ialah mengambil harta yang tersimpan di tempat yang aman. Misalnya seseorang memasuki toko atau rumah, kemudian dia itu mengambil daripada barang tersebut. Dia mengambil barang dan barang itu bukan miliknya sendiri, kemudian diambil, maka itu definisi daripada syariqah, mencuri, mengambil hak orang lain supaya dia memilikinya. Nah, ini sebenarnya ada keterkaitan. Kalau mencuri itu dia mengambil, kalau merampok itu ada bagian daripada pembahasan tersendiri. Mencuri, merampok itu berbeda. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Hukum mencuri itu dalam salah satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma Zaza'an bima kasabana nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wasyariqu wasyariqah, yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Ini sebenarnya hukum Allah yaitu Al-Hudud. Ini menunjukkan kekuasaan Allah supaya manusia itu tunduk dan tidak mengambil haknya yang bukan haknya sendiri. Dan tentu kita untuk memperhatikan kaum muslimin, makanya di antara penghalang masuk surga itu adalah dalam Quran Surat Al-Ma'un itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan janganlah kamu itu menghalangi untuk berbuat kebaikan, yaitu untuk orang-orang miskin, fakir-fakir miskin. Ini tentu seorang muslim yang kita beriman kepada Allah untuk selalu memperhatikan kaum muslimin, sehingga celah-celah mereka itu untuk mengambil yang bukan haknya, maka itu akan terkendali. Nah, makanya di situ ada yang namanya
zakat dan fungsi daripada zakat itu adalah mensejahterakan kaum muslimin supaya terhindar dari melakukan kriminal, melakukan dari pencurian. Itulah Islam yang sangat indah. Maka dan kita semuanya teman-teman, bagaimanapun dalam keadaan kita, maka jangan sampai kita mencuri, karena mencuri itu adalah perbuatan yang dicela oleh Allah, bahkan dilaknat. Dan termasuk hukumannya itu adalah dipotong kedua tangannya. Maka di situ ada syarat-syaratnya. Kalau para ulama itu bagaimana cara-caranya, karena tidak semua mencuri itu harus dipotong tangannya. Jadi kalau kita merujuk kepada dalil-dalil dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pencuri melalui sabdanya, la'anallahu syariku yasrikul bayda fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian tangannya dipotong. Nah ini dalam hadis riwayat Bukhari ini dan Muslim, mencuri telur. Ini dalam hadis. Nah, bagaimana sih ketika dia itu mencuri kemudian dipotong tangannya? Tentu di situ ada takarannya. Tidak kemudian mungkin yang hanya sepele kemudian dicuri kemudian dipotong, tidak. Di situ ada mahkamahnya, kemudian ada sultannya yang khusus untuk memotong bagi pencuri. Islam itu sebenarnya memberikan semua itu untuk kasih sayang. Makanya kalau sistem Islam itu berjalan, sebenarnya insya Allah manusia itu akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Seorang pencuri tidak akan mencuri ketika mencuri sedangkan ia dalam keadaan beriman. Jadi ketika dia melakukan suatu kejahatan, diantaranya adalah mencuri, maka pada dasarnya dia itu dalam keadaan tidak beriman. Ketika dia mengambil yang bukan haknya, itu dalam keadaan tidak beriman. Maka oleh karenanya pencuri itu ketika dia mengambil itu dia imannya lepas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah menjelaskan bahwa had atau hukuman mencuri ialah salah satu had dari Allah yang diterapkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, walladzi nafsu Muhammadi biyadihi lau syarokta Fatimatu binti Muhammadin laqata'tu iyadaha. Sampai kata Rasulullah itu, seandainya kalau anakku yaitu Fatimah dia mencuri, maka saya yang akan turun tangan, saya yang akan potong tangannya anakku yaitu Fatimah. Nah ini Masya Allah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Maka kita melanjutkan lagi, dengan apa pencurian itu ditetapkan. Nah ini jadi seorang itu ditetapkan dia sebagai pencuri. Nah di sini dalam salah satu kitab itu dijelaskan ya, pencurian dapat dibuktikan dengan salah satu dari dua hal berikut. Satu, pengakuan jelas oleh pencuri bahwa ia telah mencuri. Ia membuat pengakuan tanpa diintimidasi dan tanpa diteror. Ketika dia mengaku, dia mengambil, maka disitulah itu ditetapkan dia sebagai pencuri tanpa dipaksa, tanpa, kalau emang dia tidak mengaku, bagaimanapun mungkin dia tidak mengaku, maka itu tidak ditetapkan sebagai pencuri. Nah ini. Yang kedua, kesaksian dua orang saksi yang adil yang bersaksi bahwa pelaku telah mencuri. Nah, kalau dalam menuduh orang-orang mukminah, laki-laki yang baik dan wanita yang baik berzina kemarin itu harus ada 4 orang saksi. Kemudian kalau dia tidak 4 orang saksi itu tidak bisa dihadirkan di hadapan sultan ya, ke hakim, maka semuanya menjadi gugur. Itu untuk orang yang menuduh berzina. Tapi kalau untuk mencuri itu cukup hanya 2 orang saksi yang jujur. Dan kalau 2 orang saksi ini tidak ada, maka semuanya itu tidak ditetapkan dia sebagai pencuri.
Jika pencuri itu menarik kembali pengakuannya, maka tangannya tidak dipotong, namun ia harus mengganti barang ia dicuri, karena terkadang penarikan itu disunahkan untuk menjaga tangan seorang muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idra'ul huduri bisubuhati mastata'tum. Tolaklah had-had, yaitu hukuman dengan subhat-subhat semampu kalian. Artinya ketika seorang pencuri itu dia sudah menyerahkan barangnya dan tidak dikurangi sedikit pun, maka gugur menjadi hukum daripada potong tangan tersebut, sudah dikembalikan. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tolaklah hukum-hukum Allah had-had itu dengan subhat-subhat semampu kalian. Artinya kalau memang sudah dikembalikan, disitulah tidak ditetapkan sebagai pencuri, karena barang yang diambil itu dia sudah dikembalikan. Maka kaum muslimin, teman dekat hijrah, sahabatku, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini syarat-syarat pemotongan tangan ini, dalam pemotongan tangan pencuri wajib memenuhi syarat-syaratnya. Jadi ada syaratnya, jadi tidak sembarangan. Jadi kalau kita melihat ini, kenapa dia sebab mencuri itu kenapa? Bisa juga kesalahan-kesalahan daripada kaum muslimin. Makanya kalau sistem Islam itu sudah berlaku, Masya Allah, kalau kemaslahatan itu, makanya dalam Al-Quran itu kan banyak sekali, di antaranya adalah ketika kekhalifahan Umar bin Khattab yang luar biasa. Mereka itu melakukan tindakan-tindakan untuk mensejahterakan umatnya, itu luar biasa. Dan sampai ke khalifahan yang mereka itu mengayomi daripada masyarakat, Masya Allah, mereka itu sangat sejahteranya. Maka pada hari ini, maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini semuanya ada apa? Dan tentu ketika syariat itu berlaku di muka bumi, insya Allah la fatahna alaihim barakah. Jadi keberkahan yang ada di muka bumi ini. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu sudah berdusta kepada Allah, sudah mengabaikan daripada perintah-perintah Allah, di antaranya dengan syariat ini dia katakan tidak cocok, maka Allah itu tidak memberikan keberkahan. Nah, ini salah penyebabnya adalah mencuri. Jadi syarat-syarat pemotongan tangan, ini yang pertama, pelaku pencurian adalah seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah berakal dan balik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena diangkat dari 3 orang, di antaranya mereka adalah orang gila dan anak kecil. Jadi kalau misalkan anak kecil, dan anak kecil kan tidak tahu as-sabiyyi, bayi ataupun yang belum tahu apa itu hak orang lain, itu tidak tahu. Kemudian orang gila mengambil, nah itu tidak, ini apakah ada unsur pidana? Itu tidak ada unsur pidana. Dalam Islam pun demikian, orang gila mengambil, tapi kalau pura-pura gila ya nggak tahu kita ini. Orang gila, mukallaf ya, itu orang yang terkena beban syariat dan akalnya sehat ini. Yang kedua, pencuri bukan ayah dari pemilik harta, yang dicuri bukan anaknya dan bukan suami atau istrinya, karena masing-masing mereka itu mempunyai hak terhadap harta pemiliknya. Jadi misalkan kalau suami itu mengambil hartanya dan dia masih berumah tangga, mengambil harta istrinya atau istrinya mengambil kepada suami, ataupun sebaliknya seorang ayah mengambil hartanya anak, itu tidak menjadi gugur untuk pemotongan tangan itu. Misalkan atau seorang ibu ya ini kasus yang luar biasa nih. Ada seorang ibu mengambil barang ke anaknya. Itu ingat, barang yang harta yang dimiliki oleh seorang anak itu ada milik orang tua kita. Maka kalau orang tua kita itu ngambil, maka kalau dalam syariat itu gugur untuk disebut pencuri ataupun untuk dipotong tangannya. Karena semua itu milik ada hak milik masing-masing. Yang ketiga, pencuri tidak memiliki subhat kepemilikan terhadap harta yang dicuri. Dalam bentuk subhat kepemilikan apapun, misalnya ia mencuri barang
yang ia gadaikan pada orang lain, atau yang mencuri barang ia sewakan kepada orang lain. Nah ini untuk sewa menyewa ini, karena ini sudah belum jelas ini bagaimana harta itu, apakah kepemilikannya itu dia jelas apa tidak, karena masih samar-samar ini. Jadi dalam salah satu ini menjadi gugur untuk perlakuan dari untuk melakukan hadnya. Yang keempat, harta yang dicuri adalah harta yang diperbolehkan dimiliki, misalnya bukan khamar atau seruling yang lainnya mencapai 1/4 dinar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadahu syariqi ila fi rubu'i dinarin fasaidan. Tangan tidak dipotong kecuali pada 1/4 dinar ke atas. Jadi itu syaratnya. Jadi kalau minyak hanya 1 dinar, 2 dinar, ada yang mengatakan itu 3 dinar ke atas. Kalau misalkan 1 dinar, 1 dirham itu bisa 1 dirham itu mungkin kalau dirupiahkan itu mungkin teman-teman bisa dibuka ya. Seberapa, mungkin kalau tidak salah itu 4.000 ke atas ini. 1 dirham kemudian dengan 1 dinar itu, ini kalau dalam buku ini demikian. Tapi kalau kurang daripada 4/3 maka itu tidak ada pemotongan tangan. Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan, misalnya di rumah, toko, kandang, kotak, lain sebagainya yang disebut sebagai tempat penyimpanan. Nah ini sudah kena. Misalkan dia mengambil di toko emas, ambil emasnya semuanya, ataupun di rumah di tempat-tempat untuk penyimpanan barang, ataupun misalkan di penyimpanan uang dibobol semuanya. Nah ini sudah kena had. Dia mencuri kemudian dipotong tangannya. Nah ini. Kemudian yang keenam, harta tidak diambil dengan cara kholas, yaitu dirampas dari depan pemiliknya kemudian dibawa lari, atau tidak dengan cara ghasab, yaitu mengambil harta dengan paksa dan menghalalkan pemiliknya, atau dengan cara ihtibab, perampasan, yaitu mengambil harta rampasan perang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemotongan tangan pada pengkhianat atau perampas atau mukhlis, pengambilan harta orang lain dengan cara khalsah. Nah ini ada pembahasan sendiri, mungkin disebut dengan merampok. Jadi mungkin beda ya, kalau ngambil di tempat yang penyimpanan dengan ditodong, dirampas, merampas. Nah ini kita akan membahas lagi. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka misalnya kalau ketika teman kita, saudara kita yang mungkin mencuri, maka terus serang saja. Ada juga para ulama ya sudah nggak usah disebutkan di mana tempatnya, yang penting kalau emang dia tahu kasihkan saja. Nah ini bagaimana orang yang dicuri itu tidak ada. Ada juga yang mengatakan sudah sedekahkan untuk yang si dicuri itu, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Sini kewajiban pencuri, ada 2 kewajiban yang harus ditunaikan pencuri, yaitu mengembalikan harta yang dicuri jika masih berada di tangannya, atau jika orang kaya, jika barang yang dicurinya telah rusak maka itu menjadi utangnya kepada orang yang dicuri. Nah ini mungkin ada beberapa sahabat dan kaum muslimin misalkan yang dulu emang tidak tahu tentang hukum-hukum dia mencuri, sama juga dengan barang temuan yaitu luqatah. Jadi luqatah itu sebenarnya bukan rezeki. Ada sebagian mengatakan saya menemukan barang temuan ini rezeki minallah, bukan. Itu namanya luqatah. Dan itu dalam Syekh Abu Bakar Al-Jazair dan kitab yang lainnya itu harus diumumkan 1 tahun. Bagaimana teknisnya? Nah itu ada tersendiri. Yang kedua, pemotongan tangan adalah hak Allah, karena hukum-hukum Allah adalah larangan-larangan Allah. Jika pemotongan tangan tidak wajib dilakukan karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka pencuri harus mengembalikan harta, baik barang yang dicuri sedikit maupun banyak, baik pencuri tersebut miskin atau kayanya ini. Jadi kalau emang sudah dikembalikan, ya sudah, tidak ada pemotongan tangan bagi pencurinya.
Nih teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tata cara pemotongannya. Ini kalau di sini dijelaskan, jika yang dipotong adalah telapak tangan kanan, maka dimulai dari persendian telapak tangan. Jadi persendian, ya. Persendian kemudian dipotong ini. Karena Abdullah bin Mas'ud membaca ayat tersebut, faqta'u aimanuhuma, maka potonglah tangan kanan keduanya. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan dosa-dosa besar ini sebenarnya masih banyak yang harus kita uraikan tentang bagaimana teknis-teknisnya untuk para pencuri, yaitu cara pemotongannya. Tentu di sini ada banyak syarat-syaratnya, mungkin karena kita terbatas waktu. Mudah-mudahan yang sederhana, yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, teman-teman kita harus saling peduli, harus saling tolong-menolong. Yang susah kita bantu, baik dengan tenaga, dengan pikiran, mungkin harta. Yuk kita saling membantu, insya Allah kita akan semakin terjaga, sehingga teman-teman kita akan selalu terlindungi, tidak termasuk dari bagian orang-orang yang mungkin dia dimasuki oleh setan, dibisiki oleh setan sehingga melakukan tindakan yang tidak baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita harus saling bantu-membantu dengan sesama teman kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.